Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ibundanya bernama Aminah binti Wahab dan ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Keduanya berasal dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaum Quraisy. Nabi Muhammad berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Namun sayangnya, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya sudah meninggal sebelum ia dilahirkan. Sesuai dengan tradisi, setiap bayi yang lahir akan dititipkan pada wanita padang pasir untuk diasuh dan disusui. Maka setelah 3 hari dari kelahirannya, Nabi Muhammad dititipkan kepada Suwaibah, dan setelah itu diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Nabi Muhammad diasuh oleh ibu susu hingga usianya 2 tahun. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ia diajak oleh ibunya berziarah ke makam sang ayah di daerah Yatsrib. Sepulang dari berziarah, tiba-tiba saja ibunda Nabi jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ibunda Nabi dikuburkan di daerah Abwa, sebelah selatan Yatsrib. Setelah sang ibu meninggal, Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ia adalah seorang pemimpin Quraisy yang sangat dihormati. Namun, Nabi Muhammad tidak tinggal lama bersama sang kakek. Sekitar 2 tahun kemudian, sang kakek meninggal dunia. Setelah sang kakek meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Meskipun bukan keluarga kaya, Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad dengan baik. Nabi pun tumbuh dengan sifat-sifat yang terpuji. Ia sangat rajin, cerdas, dan selalu dapat dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah terbiasa menggembalakan domba milik sang paman. Ia juga menawarkan jasa untuk menggembalakan domba kepada penduduk Quraisy. Karena sifat Nabi yang dapat dipercaya, banyak orang-orang yang menitipkan ternaknya. Demikianlah, Nabi sudah terbiasa bekerja sejak ia masih kecil. Ketika usia Nabi menginjak 12 tahun, ia turut serta dalam rombongan khalifah dagang. Ia dan pamannya dalam perjalanan menuju ke Syam. Ketika sampai di Busro, mereka bertemu dengan seorang pendeta Bukhairah. Pendeta itu berpesan agar Abu Thalib menjaga Muhammad baik-baik. Ia khawatir jika bangsa Yahudi mengetahui keberadaan Muhammad, mereka akan berusaha untuk mencelakakannya. Karena menurut kitab Injil Barnabas, Isa Al-Masih pernah berkata, "Akan datang sesudahku seorang rasul bernama Ahmad. Bila ia berjalan, akan selalu dilindungi awan." Dan memang, selama perjalanan itu, mereka selalu dipayungi oleh awan. Sebenarnya Abu Thalib pun heran dengan keadaan tersebut. Abu Thalib menuruti saran pendeta Bukhairah itu. Abu Thalib selalu berhati-hati dalam menjaga Nabi Muhammad. Karenanya, Nabi pun tumbuh menjadi pemuda yang istimewa. Ia berbeda dengan pemuda lainnya. Ia tidak pernah makan bangkai, minum khamar atau alkohol, berjudi, berdusta, dan perbuatan buruk lainnya. Di tengah masyarakat Quraisy, Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya.
Ia juga tumbuh menjadi pemuda yang pandai dalam berdagang. Selesai. Sumber dalam Al-Quran terdapat dalam surat Asy-Syaff ayat 6, yang artinya, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad.' Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'